banyak lah ya, mengkhatamkan yang banyak sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan ada yang para sahabat itu satu hari 10 juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Abu Dzar begitu juga. Ada yang per pekan khatam. Dia bagi menjadi 7 hizb. 30 juz itu 100 dibagi jadi 7 hizb. Jadi sepekan khatam, sepekan khatam, ya. Nabi setiap Ramadan sekali khatam. Dari 9 kali Ramadan Nabi, di Ramadan terakhir yang kedua, 8 dan ke-9 sebelum meninggal, beliau 2 kali khatam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Qur'an. Nah, di 2 malam terakhir dalam kitab-kitab para qurra, Nabi itu khatam 2 kali. Imam Syafi'i dalam setiap Ramadan khatam 2 kali dalam 1 hari. Nah, belum habis lagi itu. Imam Syafi'i khatam 2 kali fil yaum dalam 1 hari. Berarti total Imam Syafi'i 60 kali. Karena beliau deresnya kan hafalnya kencang, jadi cuma lirik-lirik aja. Lirik-lirik hafalannya kuat, hafalannya kencang, mungkin jadi baca. Kalau kita kan wa alal ladzina, nggak bisa 2 kali gitu ya. Tapi yang penting memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang keempat tentang zakat, ya. Nah, zakat ini memang harus betul-betul diefisiensikan, ya. Zakat ini Bapak Ibu secara arti, ya, di sini kan satu amalan yang selalu ada di bulan puasa, termasuk yang terutama yang disebut dengan zakatul fitr, zakatul fitri, zakat yang wajib dilakukan setiap bulan Ramadan. Siapa saja yang wajib berzakat? Semua orang, bayi pun wajib. Ya, dalam kitab fikih sunnah Syekh Syahid Sabiq mengatakan, bahkan kalau kamu di rumah menjadi kafil seorang khodim, kamu penanggung, punya pembantu, punya asisten rumah tangga, makannya kita yang nanggung, zakatnya kita keluarin. Dalam kitab fikih sunnah, kita seorang kafil minal khodim. Khodim kan asisten rumah tangga, kita yang bayar zakatnya kalau bisa. Zakat ini Bapak Ibu artinya adalah toharoh. Zaka yuzaki, ya, artinya toharoh, bersih. Ada yang mengatakan artinya nama, berkembang. Ada yang namanya barokah, keberkahan. Apa esensi hikmah dari berzakat? Di harta kita ada jatah orang-orang lain. Kalau kita keluarkan, jatah itu bersihlah. Kalau tidak kita keluarkan, campur jadi kotor semua harta kita, ya. Zakat yang mesti kita perhatikan adalah zakatul fitr. Zakat mal banyak juga yang ngeluarin bulan Ramadan, walaupun nggak mesti bulan Ramadan. Karena kalau zakat fitri tidak ada haulnya. Kalau zakat mal baru ada haulnya, dan haulnya bukan bulan Ramadan. Zakat mal dikeluarkan itu setahun sejak kepemilikan aset tersebut. Sebenarnya begitu zakat mal, ya. Nah, kemudian zakat ini, ya, dalam pendapat kitab-kitab para fuqaha adalah 1 sa'. 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mud segini, ya. Nah, kalau dari edaran dari Basnas, 1 jiwa itu berapa? 2,5 kan? 2,5. Kalau mau lebih aman, karena di situ ada nuansa khilafiyah, jadikan 2,75, lebih banyak lagi. Karena ada ukuran sok itu 1 sok 2,75. Dan di Tanjung Pinang ini beda dengan Jawa. Ada yang sana hitungan liter, sini kilo. Betul nggak? Beras 1 liter dengan beras 1 kilo sama atau beda? Beda. Di sini kilo kan hitungannya, 2,5 kilo kan? Kalau di Jawa kan liter kan? Nah, itu ada perbedaan. Ya. Nah, kemudian zakat itu apa saja? Berbeda pendapat.
Kalau Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan zakat itu dengan makanan pokok. Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah boleh jagung, beras, gandum, kurma dan yang lain-lain, ya. Walaupun yang namanya beras termasuk jadinya kias juga, produk kias. Kalau Imam Hanafi apakah boleh? Boleh dengan uang. Imam Hanafi bukan Ustaz Riza. Tapi saya pengen zakat seperti Nabi. Nabi pernah nggak zakat pakai beras? Kalau mau ikut Nabi ngeblek pakai kurma. Jadi kalau dirunut-runut sebenarnya berzakat dengan beras sebenarnya produk ijtihad juga. Menurut pandangan Al-Faqih, zakat dengan beras adalah ijtihad dan qiyas dengan bahan pokok. Karena Nabi pakai at-tamr atau pakai gandum, akhirnya dikiaskan. Kalau di Nabi itu makanan pokok, kalau di kita beras. Berarti belum tentu seperti Nabi secara objeknya. Nah, makanya pendapat Imam Hanafi yang dengan uang itu juga termasuk ijtihad yang nggak bisa ditolak sebenarnya, Pak. Walaupun saya sendiri sampai sekarang tetap pakai bahan pokok. Cuman kita tidak boleh menafikan pendapat a'immah al-madzahib arba'ah yang punya otoritas ilmu lebih dari kita. Apa yang dipandang Imam Hanafi? Maqasid. Maqasidnya adalah ityanus sa'adah lil fuqara wal masakin, mendatangkan kebahagiaan di hari raya buat orang susah. Intinya begitu. Orang susah sekarang lebih senang dapat duit daripada dapat beras. Ya. Jadi silakan di antara Anda, ya. Kemudian zakat itu kepada siapa disalurkan? Ya tentunya 8 asnaf, ya. 8 asnaf. Siapa saja yang disebut Allah dalam surat At-Taubah? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yang wajib, maksudnya dalam ayat ini, lil fuqara, kepada orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, petugas. Ya, jadi jangan ragu lagi. Kalau Anda sebagai amil di sini mungkin namanya UPZ, dapat SK dari Basnas, ya kan, Basda kan? Anda perpanjangan tangan pemerintah yang sah. Yayasan, Yakesma yang kita kenal dekat sini, dia mendapatkan legal hukum dari pemerintah, sah mengutip zakat. Wal amilina, boleh nerima, boleh, halal, jangan ragu, amil terima, halal, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dilembutkan hatinya, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang yang berhutang, ya, wa fi sabilillah, orang yang di jalan Allah. Di dua analoginya, al-ghazi fi sabilillah, orang yang perang, dan talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, ya. Wa ibnis sabil, yang ke-8 ibnu sabil, orang musafir dalam perjalanan kehabisan uang. Inilah 8 asnaf yang boleh menerima zakat, ya. Terus mana dulu yang didahulukan? Sesuaikan aja urutan yang Allah sebut. Fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, gitu ya. Tapi harus proporsional. Saya pernah mendapati ada satu masjid untuk amilnya banyak, 600. Satu orang amilnya 600. Terus asnafnya dapat berapa? 100. Jangan, harus proporsional. Walaupun tidak ada mikdar, tidak ada ketetapan tentang harus berapa, tapi para amil harusnya bijaksana, adil dalam penyalurannya.
Intinya apa? Mewujudkan senyum orang-orang miskin. Dan yang harus kita ingat dalam terminologi zakat, zakat itu adalah ya mengeluarkan harta ya qabla salat Idul Fitri ya bimikdarin muayyanin, salat uang yang dikeluarkan sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri dengan kadar yang ditentukan ya. Nah, itulah dari pengertian zakat. Makanya zakat itu harus tersalur sebelum salat Id dilaksanakan. Kalau salat Id dilaksanakan, fahuwa shadaqatun mithlas shadaqat, maka dia cuma jadi sedekah, amil jadi dosa nanti. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan tentang penyaluran zakat ya. Di dalam hadis ada 5 orang yang boleh menikmati, 5 golongan yang boleh menikmati zakat. Dan ini kita harus mengetahui ya, siapa saja yang orangnya termasuk amil. Walaupun amilnya adalah minal goni, amil tapi dia orang mampu, boleh terima, halal kok. Selama dia UPZ yang dapat SK ada sambungan dengan pemerintah. Kalau di masjid-masjid kan Bapak udah terdaftar tuh UPZ-nya, dapat SK dari Basnas kan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tiba-tiba saya bikin sendiri lembaga zakat gak terdaftar, gak bisa, harus terdaftar resmi. Ya, kalau yayasan seperti Yakesma dan sebagainya itu ya di situ sudah memiliki legal hukum dari Kemenhumham bahkan ya. Ya, yang terakhir tentang Lailatul Qadar. Itu jangan sampai kita lupakan. Aslinya Lailatul Qadar itu Bapak Ibu diketahui Nabi, kemudian Nabi dilupakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya 10 malam terakhir itu semua orang nasyat lil ibadah, kegiatan untuk beribadah. Saya kira itu beberapa hal-hal tentang amal Ramadan. Yang ingin ada pertanyaan silakan. Berapa menit lagi? Silakan Pak. Ada yang mau tanya? Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama masalah ambil zakat. Ini kalau kondisi masjid yang tidak mendapat SK, beda. Kita kan sudah berlangsung beberapa tahun penggunaan ambil zakat kepada masjid, bukan dari Basnas. Apakah status ambil zakat itu sama dengan yang oleh Basnas beda atau sama? Jadi bagi itu apakah tidak diberikan biasanya saja untuk atau ambil zakat? Ini pertama. Kedua, biasanya menjadi persoalan kita juga bagian. Kalau ada menjadi jemaah itu yang sekitar masjid, aslamnya itu mungkin miskin yang kita kategorikan kan, contoh musafir dan berbanyak yang itu adalah fakir miskin. Sedangkan kondisi masyarakat itu tidak dalam kategori itu dibandingkan daerah lain. Dan ini seperti apa? Kata bagi dan asal itu kayak di mana kemiskinan yang saya tidak tahu itu, atau diberikan kepada yang lain yang di luar dari kita. Iya. Baik, yang pertama kalau kita nggak dapat SK resmi, berarti kita cuma panitia. Amil pun jatahnya ditiadakan. Tapi sebenarnya sekarang Basnas tuh buka front. Kita yang penting laporkan aja. Laporkan tentang siapa nama-nama UPZ, nanti di SK-kan. Dan sekarang mudah. Mungkin di sini belum ya. Belum, tinggal diurus nanti integrasi kepada mereka. Nah, kalau kita tidak sah dari ulil amri, memang ada khilaf itu. Berarti antum nggak amil yang sah, karena amil yang sah harus relate dengan ulil amri. Kecuali dalam hadis-hadis Nabi bilang kalau pemimpinnya sudah nggak adil. Misalnya sudah nggak amanah lagi nih, nggak ada lajnah pemimpinnya non muslim kita. Kemudian Basnas sudah tidak legal, nggak jelas, boleh kita langsung salurkan aja, langsung boleh. Apalagi titip melalui panitia di masjid, boleh saja salurkan langsung aja, tidak ada masalah gitu ya. Tapi dalam konteks kalau tidak
tidak adil pemimpinnya. Tapi kalau bisa silakan dilaporkan dari panitia ambil zakat ya kepada Basnas, inilah kami minta SKUPZ supaya memang lebih legal, lebih resmi dan lebih terkoordinir. Kadang-kadang kita yang bagikan ya masalah, cuma mereka minta data saja. Dari Basnas itu minta data gitu ya. Yang kedua, dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi sukanya zakat itu disalurkan ke satu asnaf, habisin aja. Di tempat kamu yang paling ini apa? Fakir semua habisin. Tahun depan baru ke asnaf lain. Kalau Imam Syafi'i enggak, kita harus merata. Kalau bisa uangnya banyak, yang butuh banyak, ada Ibnu Sabil, ada yang fisabilillah, ada anaknya jamaah lagi nyantri gak punya uang, susah uang, boleh dikirim di fisabilillah. Cuma di dalam kitab fikih sunnah dikhususkan boleh untuk thalibul ilmi, untuk orang ilmu boleh, untuk abid nggak boleh, ahli ibadah nggak ada. Karena nuntut ilmu tuh boleh, ada beberapa di sini yang dicatat oleh dalam fikih sunnah. Jadi nggak ada masalah. Tapi Imam Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i, silakan panitia amil bermusyawarah mana yang paling muhtajun di kampung kita, mana yang paling perlu. Asnaf mana? Fuqaha fakir nggak ada nih. Semua sejahtera, misalnya kayak di mahkota, nggak mungkin lagi ke situ. Orang kaya semua cukup. Maka kita boleh ke asnaf yang lain yang lebih urgent, skala urgent. Kita alihkan aja ke situ. Bahkan ke itu aja boleh. Boleh, ya. Yang tidak boleh kan banyak, termasuk masjid nggak boleh, rumah tahfiz nggak boleh. Kami zakat mal nggak kita gunakan rumah tahfiz, nggak boleh. Untuk santri makan boleh. Itu bedanya. Zakat mal tidak boleh. Untuk hal-hal seperti itu. Jadi memang kami sarankan silakan panitia bermusyawarah di lingkungan kita mana yang paling membutuhkan, boleh disalurkan. Kalau disalurkan ke lain sangat boleh, antar negara aja boleh. Dalam kitab fikih sunnah dibahas bainal bilad, antara negara. Ini udah kaya nih Indonesia, kita oper ke Somalia, boleh zakat. Apalagi cuma ke kecamatan sebelah, apalagi boleh, sangat boleh. Yang penting esensinya adalah mensejahterakan para fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin ini juga ada yang membedakan, ada yang menyamakan, ya definisi-definisi aja. Yang penting ya kalau saran saya silakan dilanjutkan dan tinggal melaporkan kepada Basnas biar terintegrasi secara koordinasi dan laporan. Nanti dilaporkan dari infak kecamatan ini sekian masjid sekian, jadi gitu terkoordinir ya. Dan memang supaya kita lebih akurat saja. Kira-kira demikian, mudah-mudahan banyak bisa memberikan manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.